Sinyal Capres Pilihan Jokowi 2024 ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pidato Jokowi beberapa waktu yang lalu saat memperingati Hari Sumpah Pemuda mematik tanya juga analisa banyak pengamat. Berbagai tanggapan pun datang dari kalangan partai politik, lantas dihubungkan dengan suksesi dan kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Selama ini Presiden Jokowi memang disebut-sebut salah satu tokoh yang kemungkinan besar bakal memiliki peran penting di pemilihan Presiden 2024. Penting di sini adalah terkait dengan arah dukungannya kelak, mengingat Jokowi masih memiliki relawan yang cukup gemuk di Nusantara dan masih eksis sampai hari ini. Dan berikut pernyataan Presiden Jokowi. Dalam dunia yang penuh disrupsi, waktunya kaum muda jadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi. Pemimpin yang menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Pemimpin yang berani mengambil inisiatif, kata Jokowi disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 28 Oktober. Jika kita amati dan konteksnya kita hubungkan dengan peringatan Sumpah Pemuda, memang sangat tepat. Tapi jika kita perhatikan lebih dalam pernyataan di atas, sepertinya tak hanya soal Sumpah Pemuda. Ada clue yang nyata seperti dunia yang penuh disrupsi. Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Dari penggalan kalimat di atas saja sudah dapat kita tebak arahnya, terlebih kalimat lanjutan Presiden yang menginginkan kaum muda yang menjadi pemimpin, bahkan sebelumnya dipertegas sudah waktunya anak muda yang jadi pemimpin. Harapannya, yang muda sudah barang tentu kuasai teknologi, bukan sebaliknya dikuasai teknologi. Jadi, kita bebas mempersepsikan pidato Presiden tersebut. Akan tetapi konteksnya jelas, Presiden Jokowi mau pemimpin yang muda. Kalau apakah itu terkait juga dengan 2024? Kalau saya pribadi mengatakan iya. Dasarnya begini, coba perhatikan saja berapa banyak bahkan seringkali Presiden Jokowi selama menjabat jadi orang nomor satu di negeri ini berupaya bahkan memberi ruang kepada anak muda. Clue yang paling nyata adalah menempatkan seorang Nadiem Makarim menjadi Mendikbud. Kita pasti tahu latar belakang seorang Nadiem dan usianya relatif masih muda sekali, sampai-sampai ia harus disapa Mas Menteri oleh siapa saja, bahkan para guru dan rektor. Mengapa pendidikan diberikan ke anak muda? Karena ini adalah salah satu kuncinya agar Nadiem dapat membangun roh kekinian kepada dunia pendidikan, agar kelak anak-anak ini siap menghadapi disrupsi itu sendiri. Kerangka dan pemikiran Nadiem dibutuhkan. Sayangnya pandemi menghajar nyaris 2 tahun ini, maka tak heran ada istilah lost generation, tapi tak ada istilah terlambat. Di banyak kesempatan terlebih sebelum pandemi, Presiden Jokowi selalu tampil stylish dengan kegiatannya yang di luar pakem kepresidenan yang selama ini sebelum era Jokowi kita pahami monoton dan seremonial sekali. Dulu kita melihat presiden yang serba kaku dan sangat protokoler. Semestinya sudah dimulai era SBY saat internet dan smartphone mulai marak. Tapi sayangnya era itu tak menangkap perubahan yang ada. Saat digitalisasi mulai merebak, mungkin tidak peka si presiden kita SBY. Jika kita hubungkan dengan calon presiden di 2024, siapa sosok muda yang dapat mewakili? Nah, rata-rata bursa capres yang muncul didominasi tergolong muda meski bukan anak muda. Ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Risma, Erick Thohir, dan AHY. Sedang kategori tua ada Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Kans terbesar dari golongan tua sudah barang tentu Prabowo Subianto. Lantas bagaimana dengan Airlangga Hartarto? Tokoh satu ini tergolong di antara keduanya, tapi cenderung dianggap masih produktif atau muda untuk ukuran seorang pejabat dengan usia 59 tahun. Sementara itu golongan muda di atas yang terlihat aktif menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dan menyampaikan gagasan, terobosan, dan ide ada Ganjar, Emil, Anies, dan Sandi. Hanya saja Ganjar terlihat paling aktif dibandingkan tokoh yang lainnya. Poin pentingnya jika membaca pernyataan Presiden Jokowi adalah kepemimpinan anak muda dibutuhkan di era teknologi dan tentunya yang melek teknologi, sebab perubahan sangat cepat terjadi. Hal ini sejalan dengan pidato-pidato Presiden Jokowi di banyak kesempatan terkait dengan industri 4.0. Dan contoh yang paling nyata adalah Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo, yang gebrakannya terlihat mengarah ke digitalisasi. Anak muda seperti Gibran ini yang dapat dicontoh dan itulah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Seorang pemimpin muda yang tanggap akan perubahan zaman, cenderung cair dan asik tanpa mengurangi sisi kesakralannya sebagai pemimpin daerah. Apakah seorang Gibran Raka Buming Raka dalam 2,5 tahun ke depan tiba-tiba muncul dan menjelma menjadi sosok yang diperhitungkan di 2024? Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana menurut Anda? Kandidat Capres 2024 membuat frustasi persis seperti saat terpilihnya SBY selama 2 kali. Ditulis oleh C. Anton di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Sebagai rakyat jelata, menulis suka-suka sesuai dengan hati nurani tanpa beban adalah hal yang luar biasa. Kebebasan bersuara seperti saat ini didapat dengan tidak mudah. Zaman dulu, semasa Orde Baru, jangankan bersuara dengan terbuka, berpuisi aja bisa hilang entah di mana rimbanya. Seperti sebuah watak yang sulit dihilangkan karena terbiasa dilakukan berulang-ulang. Begitu pula praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi pemandangan yang lumrah dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Dari birokrasi terendah hingga tertinggi dibutuhkan amplop untuk memperlancar segala urusan. Belum lagi harus punya jaringan relasi yang berdasi. Bukti sulit dihilangkannya anggapan itu adalah ketika koruptor cengar-cengir meskipun sudah diputuskan bersalah. Kejahatan korupsi dianggap kejahatan yang membanggakan. Korupsi seperti sebuah pembuktian bahwa ia adalah orang penting, sedangkan maling ayam adalah cerminan derajat kaum rendah. Jaringan Orde Baru begitu kuat karena semuanya diuntungkan. Tidak untuk rakyat jelata seperti saya yang bertanya-tanya mengenai isi buku IPS yang di dalamnya menuliskan bahwa Soeharto adalah bapak pembangunan, karena pada faktanya di tempat saya tinggal jalannya masih tanah, listrik hanya dimiliki oleh orang yang dianggap mampu. Lalu pembangunan seperti apa yang dilakukan Soeharto? Ternyata pembangunan yang hanya berfokus di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek, padahal Indonesia saat itu ada 27 provinsi. Masih di dalam buku pelajaran, Indonesia digemborkan mampu swasembada pangan, padahal di kampungku banyak petani yang menjual padinya untuk kebutuhan penunjang pendidikan hingga kesehatan. Untuk makan, nasi tiwul dan nasi jagung merupakan hal yang kerap ditemui ketika itu. Yang saya ingat ketika kecil adalah nasi empok, jagung halus yang kemapul karena makan menggunakan sayur bening. Demokrasi di masa Orde Baru dianggap demokrasi palsu. Bahkan ada lelucon, sebelum pemilu selesai, pemenangnya sudah bisa ditentukan. Soeharto mungkin diberikan waktu panjang untuk memperbaiki diri dengan mengabdi pada negeri, namun mungkin disia-siakan. Itu seperti dikonfirmasi dengan tragedi Kuda Tuli, penyerbuan markas PDI karena terpilihnya Megawati menjadi ketua umum partai PDI di tahun 1996. Kubu Surjadi yang dianggap perpanjangan Soeharto menyerang dan terbukti disusupi oleh TNI, lambang kekuatan Soeharto ketika itu. SBY adalah orang yang dianggap ikut bertanggung jawab terhadap tragedi itu. Setelah tragedi Kuda Tuli, perlawanan terhadap Orde Baru muncul di mana-mana. Budiman Sujatmiko, Adian Napitupulu, dan aktivis 98 pun membawa pergerakan yang luar biasa. PRD menjadi kelompok yang paling diburu pada masa Orde Baru ketika itu. Sialnya Soeharto memang mengundurkan diri dengan jumawa dalam pidatonya yang mengatakan bahwa tidak menjadi presiden tidak paten. Tetapi orang-orang yang sudah terbiasa di lingkaran Orde Baru masih kuat di panggung politik, sehingga kemenangan PDIP pimpinan Megawati pun dikebiri dengan adanya poros tengah. Biasanya partai pemenang bisa menjadi presiden, tetapi tidak untuk PDIP. Jalan tengahnya Gus Dur yang merupakan teman seperjuangan Megawati menjadi titik temu ketika itu. Pemilihan langsung pun digelar pertama kali. SBY yang di-branding dizolimi oleh Megawati pun sukses membawanya menjadi presiden. Saat itu alasan terbesar orang memilih adalah karena SBY terzolimi oleh Megawati. Wakilnya SBY ketika itu adalah JK, orang yang juga berpengaruh semenjak Orde Baru dengan Golkar yang dianggap partai penopang Orde Baru. Bagi yang mengikuti perkembangan politik Indonesia serta menyusuri sejarahnya, pasti frustasi ketika itu. Bagaimana tidak, SBY dan JK itu masih kental dengan Orde Baru, orde yang ditumbangkan dengan perjuangan yang tak mudah. Sama seperti Soeharto, SBY seperti piawai dalam berbagai strategi, terutama dalam mengamankan kekuasaan. Semua partai dirangkul, yang menolak saat itu cuma PDIP. Tak tertarik meskipun ditawari kursi menteri yang cukup banyak. 10 tahun masa pemerintahan SBY bagi rakyat jelata seperti kami yang tinggal di desa-desa tidak merasakan peninggalan program kerjanya. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, proyek mangkrak pun ditinggalkan. Negara seperti berjalan autopilot.
Kesempatan yang diberikan pada Tra SBY seharusnya sudah selesai, sama seperti yang diberikan kepada Tra Soeharto. Tetapi pada faktanya Demokrat diamankan oleh keluarga Cikeas. Bahkan nama partai pernah didaftarkan atas nama pribadi. Pemegang otoritas tertinggi pun berada di tangan Tra Cikeas. Kita menuju di masa ini, masa periode kedua Jokowi. Kandidat capres yang nongol dan ramai pun membuat frustasi. Tidak ada alasan kuat untuk kaum rakyat jelata seperti saya berbangga terhadap capres-capres yang nongol saat ini. Mereka semua tenar bukan karena pemikiran apalagi prestasi, tetapi karena narsisme medsos dan baliho yang dipasang di mana-mana. Orang-orang dengan pemikiran dan kerja keras yang hebat serta tulus justru tidak populer. Panggung politik saat ini seperti panggung drama yang diperankan bak selebriti. Semua terkesan sebagai hiburan dan bentuk eksistensi. Bagaimana rakyat jelata seperti kami ini tidak frustasi dengan nasib anak cucu kami? Fundamental penting yang dibangun Jokowi bisa mubazir dan mangkrak jika capres-capres narsis yang jadi. Ini semua hanya pandangan saya sebagai rakyat jelata, bukan siapa-siapa yang mencoba realistis dengan kandidat capres yang nongol di survei. Bagaimana menurut Anda?